Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Suzuki Shogun Bapak ya guys ya, yang dimana si pemilik motor ini pengen melakukan bore up tapi oversize doang ya guys ya ini ya. Soalnya nggak ada part PNP-nya, jadi kalau mau ngincer sehari jadi ya kagak bisa untuk dilakukan bore up ke 58 ke 62 tuh nggak bisa ya guys ya. Karena motor-motor seperti ini tuh harus dibuat bener-bener dari nol ya guys. Apalagi bagian nokennya, wah modiar deh pokoknya mah. Harus bikin masterannya dari awal. Nah itu kemungkinan butuh waktu tuh sekitar seminggu lah ini motor. Kalau misalkan mau di bore up, bener-bener di bore up. Oke, mau tahu keseruannya? Simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Oke, langsung aja kita analisa bagian headnya. Headnya ini dari 2006 sampai sekarang kagak pernah dibongkar ya guys ya. Headnya masih gacor banget, buset dah, memang motor tua tuh gila-gila anjir kualitasnya tuh ya. Berarti ini tandanya ownernya memang merawat motornya dengan baik ya guys ya. Nggak peduli mau motor lu Suzuki, mau motor lu Honda, mau motor lu Yamaha, kalau dirawat dengan baik pasti aman ya guys ya. Untuk kondisi gigi sentrika ini masih aman dan masih original juga ya guys. Begitupun juga dengan kondisi noken asnya, ini masih original dan masih aman, tidak ada yang kemakan ataupun baret-baret klep ya guys ya. Terus untuk kondisi pelatuknya ini masih original dan masih aman ya guys. Begitupun juga dengan si klepnya ini masih standar dan masih aman juga. Hanya saja burik wajar pemakaian aja ya guys ya. Ya maklumin lah 2006 anjir, tapi masih glowing ini loh. Selanjutnya untuk kondisi per klepnya ini masih aman ya guys ya. Masih original, buset dah ora sepele pokoknya mah. Terus businya juga masih bawaan menggunakan merek ngek dan kondisinya masih aman juga ya guys. Untuk kondisi bloknya ini masih original dan kondisinya juga masih aman juga loh guys. Kaget kagak lo, dari 2006 sampai sekarang kondisinya masih aman. Gak ada baret-baret apalagi ngegentong. Pokoknya harus sepele ini mah motor ya. Untuk kondisi sernya di sini juga masih original, hanya baret-baret dikit aja, wajar pemakaian ini sih. Tapi untuk si sernya ini kita ganti baru nantinya karena kan mau di oversize juga ya guys ya kebetulan. Terus untuk bagian rantai ketengnya ini juga masih original dan masih aman, gak kendor loh. Buset dah kagak goyang-goyang. Gokil sumpah ini mah. Terus selanjutnya untuk bagian si filter olinya ini udah capek ya guys, sudah harus diganti nih guys ya, wajar aja dari tahun 2006 ya guys. Selanjutnya kita bongkar bagian perkoplingan duniawinya. Kita buka bautnya secara menyeluruh. Waduh, olinya tumpe-tumpe ya guys ya. Oke, langsung aja kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi balancernya ini masih original dan masih aman. Pokoknya masih cakep banget dah, kayak habis dibubut gitu ya guys ya. Begitupun juga dengan pair koplingnya, ini juga masih original dan masih aman. Nah terus untuk di bagian kampas koplingnya ini sudah gosong ya guys ya. Nah ini yang menyebabkan motornya menjadi selip pada bagian si koplingnya ini. Jadi nantinya akan kita lakukan pergantian pada si kampas koplingnya. Wajar ya guys ya. Nah untuk di rumah kampas koplingnya ini kondisinya masih original ya guys, tapi sudah kemakan untuk keduanya nih guys. Nah tuh bisa kita lihat udah pada baret-baret ya pasti. Jadi nantinya akan kita lakukan pergantian ininya aja ya guys. Untuk bagian rumah koplingnya ini juga masih original, kondisinya alhamdulillah masih sehat walafiat. Oke, jadi ini dia adalah penjelasan antara mekanik kepada si pemilik motornya dan sekaligus mengedukasi agar si pemilik motor itu paham dengan part-part yang sudah rusak pada si motornya ini ya guys ya. Paling mah pemiliknya juga paham ini mah. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya. Kita semprot dan kita sikat menggunakan bensin dan carbu cleaner untuk merontokkan daki-daki yang menempel pada permesinannya. Karena emang cuma bensin dan carbu cleaner aja obatnya untuk mengglowingkan daki-daki yang ada di permesinannya guys. Tidak lupa klepnya juga kita bersihkan juga biar kembali glowing nih besti. Begitupun juga dengan bak koplingnya, di sini kita lakukan pembersihan secara keseluruhan ya guys ya. Dan juga jangan lupa bagian tutup bak koplingnya juga ya guys ya. Packing-packingnya tuh kita bersihin semua pokoknya guys. Dan ini dia hasil dari pembersihan pada bagian headnya ini. Sekarang kondisinya sudah bersih seadanya ya guys ya. Walaupun gak kelihatan secara signifikan, tapi kita sudah memaksimalkan kebersihannya ya guys ya. Dan untuk headnya ini nantinya akan kita lakukan porting polish pada si lubang bakarnya. Karena si pemilik motor minta sekalian di porting. Shogun Bapak nih bos, senggol dong. Begitupun untuk bagian bloknya ini juga sudah kita bersihkan menggunakan bensin dan carbu cleaner pastinya. Untuk kondisinya sekarang sudah kembali bersih ya adek. Ya masih mending lah
daripada sebelumnya ya guys ya. Nah kalau ini hasil pembersihan secara menyeluruh pada komponen yang ada di bagian headnya ya guys ya. Begitupun juga dengan bagian perkoplingan duniawinya sudah kita bersihkan secara keseluruhan juga ya guys. Just King Jospar. Terus ini dia hasil pembersihan pada bak koplingnya ya guys ya. Udah kita bersihin secara keseluruhan nih besti. Nah, untuk bagian perkoplingannya di sini kita ganti baru kampas koplingnya menggunakan Suzuki nih besti. Terus sama rumah kopling setnya yang udah baret tadi juga kita ganti baru ya guys ya. Sorry nggak ke video, jadi langsung saja satu aduan. Mari kita rakit kembali si kampas koplingnya ini dan kita pasang juga perkoplingan duniawinya. Setelah itu kita pasang kembali ke bak koplingnya nih besti. Nah, untuk packing bak koplingnya di sini kita ganti baru menggunakan Puboru ya guys ya. Terus selanjutnya kita pasangin aja ya guys ya. Terus kita tutup menggunakan bak koplingnya nih guys. Nah, untuk si sehernya di sini kita ganti baru menggunakan piston dari RKN nih guys, ukuran 54,5 naik semili dari sebelumnya ya guys. Langsung saja kita lakukan pengkorteran pada si blok ini menggunakan mesin quarter kita nih besti. Kita perbesar diameter blok ya. Setelah kita lakukan pembesaran pada diameter bloknya, maka kita finishing menggunakan mesin huning ya guys ya. Kita siram terus ya guys ya. Kita siram pakai solar, jangan diminum ya Bang Pajar. Dan ini dia hasil dari pengkorteran pada si bloknya ini. Untuk kondisi bloknya sekarang udah menjadi 54,5 mili ya guys. Just King Jospar. Setelah itu kita lakukan pemasangan pada si ring sehernya ini. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan si sehernya ini ke stang sehernya ya guys. Setelah kita lakukan pemasangan pada sehernya, maka kita masuk ke proses porting polish pada si headnya ini. Nah, proses porting polish ini bertujuan untuk memperlancar aliran udara dan bahan bakar yang menuju ruang bakar. Dan yang pasti performa motor akan meningkat ya adik. Penasaran seperti apa hasilnya? Dan ini dia hasil dari portingan kali ini ya guys. Untuk hasilnya sekarang sudah glowing ya adik. Bisa kita lihat dari lubang bakar ini semua sudah glowing dari berbagai sisi ya guys ya. Nah, sudah dipastikan motornya kembali ngacir nih besti. Hasil portingannya ora sepele, pokoknya mah dokter Ipang nih bos. Senggol dong. Terus selanjutnya kita masuk ke proses gear clamp. Nah, proses gear clamp ini bertujuan untuk mencegah agar kompresi itu tidak bocor ya guys ya. Kita gesek-gesek secara terus-menerus sampai tangan kram ya guys ya. Terus untuk seal clampnya di sini kita ganti baru menggunakan seal clamp dari Suzuki ya guys ya. Jadi langsung saja satu dua, mari kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada komponen headnya. Dan ini dia penampakan ketika headnya sudah terpasang secara keseluruhan pada komponen headnya. Mulai dari noken, per, klep semuanya udah kepasang pokoknya mah. Just King Jospar. Oke, untuk filter olinya di sini kita ganti baru menggunakan filter original dari Suzuki no WKWK. Terus selanjutnya langsung saja kita lakukan pemasangan pada si filter olinya ini ya guys. Terus selanjutnya kita lakukan pemasangan juga pada si bloknya ini. Setelah terpasang bloknya kita lakukan pemasangan juga pada si head yang udah kita rakit tadi ya guys. Nah, jadi untuk karbu dan intake-nya di sini sudah kita lakukan pencucian juga atau pembersihan sebelumnya. Tapi mohon maaf ya, kita tidak videoin karena mekaniknya terlalu sacet manjay. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan kembali pada karbu dan intake-nya ya besti. Terus kita juga lakukan pemasangan kembali pada signal potnya. Nah, jadi permesinan sudah kita pasang semua. Dan ini dia penampakan permesinannya ketika sudah dipasang secara keseluruhan. Just King Jospar. Untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru menggunakan oli original dari Suzuki X-Star ya guys. Terus setelah itu kita lakukan pengisian kembali pada si oli mesinnya dan ini dia. Cur. Oke, jadi sekarang kita lakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya. Sekarang berada di jam berapa sih ini? Apa? Gak apa-apa udah. Jam berapa sih tadi? Oh, jam setengah 5 lewat. Oke. Banget dah. Udah tancap. Hey. Oke guys, motornya udah pulang ya guys ya. Setelah kita lakukan test drive, hasil itu membagongkan ya guys ya. Udah jengat-jengat seada-adanya. Dan langsung aja kita lakukan pemasangan kembali pada si bodinya ini. Dan mari kita lihat testimoninya. Oke bang, kita kenalan dulu bang. Namanya siapa bang? Bang Regi ya? Oke
Oke, Bang Regi dari mana nih Bang Regi? Mustikasari. Di mana? Mustikasari. Mustikasari, Tambun ya? Wah, Di mana sih itu? Bantar Gebang. Oh, Bantar Gebang. Sorry. Oke, jadi keluhan motornya apa aja nih Bang? Mau servis besar aja, cuman koplingnya kayaknya emang agak Selip ya? pelit tuh. Oh gitu, ya udah. Nah itu kan tadi udah kita servis, udah kita ganti partnya, kopling juga udah kita benerin. Nanti kalau emang ada masalah, abang bisa datang lagi bang ke sini buat klaim garansinya ya bang ya. Oke. Nah tadi gimana setelah di test drive? Enak banget sih, jadi ringan lagi. Jadi ringan lagi ya, motor juga tarikannya udah makin jengat-jengat aja dah. Iyalah, untuk motor 18 tahun sih. Iya gila ya, itu kondisinya luar biasa bang, masih aman semua di dalamnya bang. Oke, ya udah kalau gitu, menurut lu gimana nih bang? Servis dan pelayanan di Johan Garage? Enak. Komunikasi sama montirnya oke. Tempat tunggunya juga enak, adem. Adem ya, udah AC, mekaniknya juga transparan soal masalah-masalah yang ada di motornya. Ya udah bang, kalau kayak gitu semoga motornya awet dan yang terakhir kita salam Jos Ngeng Jos Para dulu. Oke, thank you bang. Oke guys, untuk reparasinya ini sehari jadi ya guys. Ya masuk jam 8.30. Nah kelar tadi diliatin Akbar tuh jam setengah 5 sore ya guys ya. Nah untuk total reparasinya ini menghabiskan budget sekitar 1.485.000 ya guys ya. Udah semuanya, udah porting polisnya, udah ama quarternya, sama ya semuanya lah. Pokoknya lo lihat sendiri aja dah part-part apa yang diganti. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Jos Ngejos Par gua. Nggak lu klik loncengnya, gua kedik lu. Wah, thanks for watching dan salam Jos Ngejos Par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.